Salam orang-orang terbahagia di dunia. Amin. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Dengan kasih kemurahan Tuhan kita bisa ada pada pagi yang indah, yang luar biasa. Menurut CP, dia kalau mau cari pembicara gampang dia bilang. Tapi mau cari pesaksi susah. Jadi siap-siap kita bocau, kita harus taat untuk beliau. Oke, mungkin kesaksian saya teman-teman yang lain sudah pernah dengar, tapi mungkin ada yang belum dengar. Kalau yang sudah dengar, diam aja. Oke, saya bulan kemarin saya jalan-jalan di Puri Mall. Di situ saya lewat di bioskop. Situ ada sedang main filmnya David. Wah, jadi kita nonton. Mungkin saudara-saudara waktu itu ada lihat film David, ya cukup bagus, sangat berkesan dengan apa yang kita pelajari di Alkitab. Di situ dikasih lihat bahwa pada waktu bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin, tiba-tiba dari bangsa Filistin mewakili bangsa Filistin, yaitu seorang Goliat yang sangat besar, kita tahu. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu mulai dari Saul dan anak buahnya mulai mundur, ketakutan. Dan di situ diperlihatkan mereka suruh maju bangsa yang mewakili dua bangsa ini. Tiba-tiba bangsa Filistin yang maju ke depan yaitu Goliat yang sangat tinggi besar. Waktu dia jalan maju ke depan, dia jalan di situ dan sound system yang di bioskop kan bagus sekali kan. Waktu dia jalan, wah, tanah tuh bergoyang. Semua ketakutan. Akhirnya yang keluar dari bangsa Israel hanya anak kecil, yaitu Daud. Saudara, kalau kita lihat di sini gambaran. Kita intermezzo dulu ya, baru itu kesaksian. Nih, kita bisa lihat Goliat yang begitu besar, yang menghadapi dia hanya Daud yang begitu kecil, tidak seimbang, saudara. Nah, secara manusia, secara logika, mana mungkin dia bisa mengalahkan Goliat? Pasti nggak mungkin. Akhirnya apa? Dengan dia punya senjata yang uban itu hanya seutas tali, di ujungnya ada kantong, situ dia taruh batu dan dia putar dan dia lepas. Akhirnya dia bisa menang. Nah, di sini dikatakan ini bentuk uban senjata dia, saudara. Bentuknya mirip tali panjang dengan kantong kecil di tengah untuk menaruh batu. Salah satu ujungnya dipegang lalu diayunkan beberapa kali di atas kepala. Seketika salah satu ujungnya lepas, batu meluncur kecepatan yang sangat tinggi. Sini, apa kata waktu itu Goliat mengatakan pula bahwa Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tapi apa kata Daud pada waktu itu? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kamu tantang pada saat ini, saudara. Saudara, kita sering menghadapi hal-hal demikian dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat persoalan yang begitu besar. Apa mungkin kita bisa menghadapi, mengalahkan, apa mungkin kita bisa melewati. Tapi marilah kita harus pegang bahwa bersama Tuhan kita mampu. Dan kita jangan pandang masalah yang besar, tapi kita harus ingat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Saudara,
saya akan kesaksian dikit. Pada tahun 1998, di situ benar-benar kita berada di Indonesia, itu krisis moneter, moral, keuangan, semuanya keamanan hancur, saudara. Pada waktu sebelum 98, kita punya perusahaan atau money changer dan cukup bagus dan berkembang, kita ekspansi ke bank pasar, saudara. Dan jalan bagus, tapi pada tahun 98 krisis keuangan moneter, kita tahu bunga-bunga sampai 80, 70, 80%. Bank-bank banyak yang kolab. Orang yang deposito di bank semua deras ditarik. Dan kita tahu kalau bank besar apapun, kalau diras semua akan kolab. Nah, termasuk pengaruh di bank pasar kita. Mereka pada tarik dan pada waktu itu kita bisa bertahan beberapa bulan, saudara. Hanya kita punya cash flow sangat terbatas, kita nggak bisa bayar lagi. Nasabah-nasabah kita kumpulin, kita ceritakan, kita bikin penjelasan bahwa uang-uang mereka itu tidak hilang, ada di kolektor, di jaminan, semua ada, sertifikat dan sebagainya. Kalau orang mau bisa dibayar dengan jaminan itu, tapi mereka semua keberatan. Ada yang keberatan, ada yang masih bisa menunggu. Dan saudara, apa yang terjadi? Ada satu nasabah kita yang paling besar di tempat kita waktu itu. Dia nggak bisa kasih kesempatan lagi ke kita. Dia harus mau narik uangnya itu. Padahal kita kenal juga orangnya. Kita udah kasih penjelasan, kasih minta waktu, tapi tetap dia nggak berikan kesempatan dan dia mau tarik. Hanya kita belum bisa kembalikan. Tapi dia pakai debt collector. Waktu itu debt collector, buat saya debt collector yang spesial. Yang dia kasih kuasa kepada 2 orang tentara dan tentara waktu itu profesional, yaitu kalau dulu dibilang RPK, sekarang RPKD ya dulu ya, RPK. Sekarang Kopassus. Yang datang 2 strap, ya anak-anak muda tuh semuanya. Hanya dia datang, dia kasih lihat depositonya, dia mau tarik atas nama ini surat kuasanya, dan memang di kertas deposito itu tanda tangan saya dan tangan Pak Rudi Sirapanji. Akhirnya kita minta waktu. Oke, waktu itu saya ingat benar, dia datang tanggal 15 Oktober 98. Dia bilang oke, kami kasih waktu 1 bulan. Jadi November, 15 November. Dan dengan catatan, dia mengeluarkan kata-kata yang mengancam. Dia bilang, kamu Andri, ya, jangan main-main. Ini 1 bulan kamu harus siapkan uang itu harus sudah ada. Kamu punya anak, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Kamu punya rumah, alamatnya ini. Rumahnya di Hook, ada pohon mangga. Kamu punya anak, sekolahnya di sini. Sering diantar dengan mobil B sekian-sekian. Wah, tapi saya bilang, Bapak jangan mengancam. Ini bukan hutang pribadi saya, ini perusahaan. Kita juga ada bagian legal. Dia bilang, Bapak jangan main-main. Ya, kita orang profesional. Kalau sampai main-main, akibatnya Bapak tanggung sendiri. Dia bilang, oke. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai 15 Oktober itu kita kumpul staf kita yang beragama sama-sama, kita mulai berdoa. Yang orang deposan punya dia punya jaminan sertifikat apa namanya, kita mulai doain supaya mereka diberkati, ada jalan, ada solusi, mereka bisa cicil bayar ke kita, dan untuk kita bisa ngumpul untuk bayar tanggal 15 November itu. Tapi apa yang terjadi? Berjalan waktu, berjalan terus.
15 November, 20 November. Akhirnya 30 November. Tinggal 15 hari lagi. Dan saya tahu benar tanggal 15 November itu hari Senin. Sampai tanggal 10 November juga belum ada orang yang membayar. Karena memang waktu itu lagi krisis semua. Ya kan? Berjalan waktu terus. 11 November, 12, 13, 14. Saya dengan Korudi bilang, kita doain aja. Bagi Tuhan itu gak ada mustahil. Dia pasti tolong kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, saya itu waktu itu tahun 98 saya masih mulai ikut full gospel, mulai benar-benar ikut Tuhan. Saya pikir ini cuma wacana aja di Alkitab, mana ternyata ini mana pertolongan Tuhan. Iya kan? Hanya udah hari Kamis, Jumat, Sabtu juga nggak ada. Saya mulai ngeluh. Kita bilang, Rut gimana? Tuhan kita di mana nih? Aduh, hari Minggu. Kalau dia bilang sabar aja. Ya sabar, hari Minggu udah pastilah nggak ada yang bayar, iya kan? Nah, tiba hari Senin, tanggal 15 November. Waduh, saya pikir kita mau kemana? Kita mau caw kemana gitu? Saya nggak mau ke kantor. Tapi karena kita doa, kita bilang sama-sama berdoa, kita serahkan kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadilah. Kita udah nggak bisa bikin apa-apa, ya kan? Tapi kita percaya percobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Pak Rudi bilang begitu, tapi kita udah gak kuat, kita bilang. Akhirnya tanggal 15 pagi, hari Senin, jam 9 saya udah mulai ke kantor kita di Suryo Pranoto dekat Harmoni. Dalam jarak 200 meter, saya udah mau tiba kantor, saya lihat di depan kantor kita ada mobil tentara. Wih, saya pikir, kita janjikan jam 12, ini baru jam 9, setengah 10, ngapain mereka ke sini? Iya kan? Hanya terus saya jalan, saya masuk situ. Ternyata pada waktu saya masuk di kantor, di ruang tamu, ada 3 wanita. Yang satu kowat, pangkat kapten, Korps Wanita Tentara Nasional. Wanita, jadi pangkat kapten. Yang satu ibu-ibu, agak keren. Yang satu ibu-ibu yang udah lusuh, udah kayaknya banyak problem. Akhirnya saya masuk, saya punya staf beritahukan bahwa ada yang mau ketemu, tapi mereka nggak tahu ada masalah apa. Saya bilang oke, masuk. Pada mereka pertama masuk, yang ini kowat, dia bilang, pagi Pak Andri, saya bersama ibu, dia sebut namanya, ibu ini istri dari Panglima dari Bukit Barisan, Pangdam Bukit Barisan. Wah, saya pikir ada apa nih? Ibu-ibu keren. Baru dia bilang, yang satu ini adik dari Ibu Pangdam. Wah, saya lihat ibu ini familiar. Saya kenal. Padahal dia yang berhutang sama kita. Yang kita lagi doa, salah satu yang tidak bayar, yang belum bisa membayar. Ibu Pangdam, dia bilang begini, Pak Andri, maaf ya, saya pagi-pagi udah mengganggu. Saya ini dari Medan, langsung ke Jakarta, langsung dari airport, langsung saya sampar ke rumah dia, adik saya, tapi ternyata rumah adik saya ini, aduh, dia punya listrik, air, semua udah dimatiin. Dan barang-barangnya udah pada kosong. Jadi saya datang ke sini, saya lagi jemput dia. Sebelum saya datang, 3 hari Pak Andri, saya mimpi ini adik saya yang terakhir. Mereka cuma berdua bersaudara. Ini adik saya mimpi dia lagi kurus, lagi sakit, lagi di rumah sakit.
Hari kedua di mimpi gitu, hari ketiga dia mimpi adiknya ini meninggal. Sampai dia langsung datang dan dia bilang, Pak Andri, saya minta tolong, dia punya hutang di sini, tolong dihitung semuanya berapa, dan tapi dia minta belas kasihan dari kita orang supaya bunganya itu dihapus. Akhirnya staf saya panggil, kita lihat dia punya perincian, kita print semuanya. Akhirnya kita rundingkan dengan dengan Ko Rudi, dengan teman lagi. Mereka mau bayar, mau minta hapus ini semuanya. Akhirnya kita setuju, kita hapus. Saudara, langsung ibunya itu buka cek cash BCA di samping kantor kita. Langsung kita pergi ambil cash. Saudara, apa yang terjadi? Jumlahnya itu yang dia bayar ke kita sama dengan kita akan bayar jam 12 siang itu, saudara. Luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan yang menolong kita, nggak mungkin. Dan kita flashback sebentar. Itu Tuhan kasih mimpi ke dia 3 hari untuk menolong adiknya. Dan adik, kita tahu kalau adik jadi tolong, kita juga pasti ditolong. Itu jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Waduh, itu kita percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kejadian kita, masalah kita bisa lihat di depan kita akan jadi bagaimana. Yang menakutkan kita. Dan pada waktu itu pertolongan Tuhan kita nggak lihat. Nah, itu kita membutuhkan iman. Di mana kita harus beriman bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan kita yang setia. Amin. Kiranya kesaksian saya bisa menjadi berkati untuk kita semua. Amin.